Welcome to my channel, Tim Kabar Online. Sehat walafiat. Hari ini tanggal 1 Juni ya. Kalau sejak pemerintahnya Pak Jokowi kan 1 Juni ini dideklarasikan sebagai hari lahirnya Pancasila, dan Pak Jokowi itu menyampaikan pidato resmi. Pidatonya yang menarik, Bung Rocky, ini bicara soal kesinambungan pembangunan. Dan kalau kita simak pernyataan Pak Jokowi juga pada waktu bertemu dengan para pimpinan media massa itu, beliau juga menyinggung soal kesinambungan pembangunan yang kemudian dia menyatakan dia mengapa dia harus cawe-cawe itu ya. Karena ini momentumnya, kata dia, fondasi pembangunan yang sudah dia siapkan itu harus diteruskan oleh presiden berikutnya. Saya jadi benar-benar kita merasa Pak Jokowi ini betul-betul merasa dia sudah personifikasi dari negara gitu ya, itu yang saya lihat sekarang seperti itu ya, Bung Rocky ya. Yang jarang orang pakai itu personifikasi dari negara, l'état c'est moi kan. L'état c'est moi ya, Louis berapa itu, Bung Rocky? Louis 16. Louis 16 di Prancis ya. Aku adalah aku adalah negara itulah ya gitu ya. Negara adalah aku itu. Ya, negara adalah ya. Di dalam uraian l'état c'est moi dari Louis 16 itu, dia juga mengucapkan hal yang mirip diucapkan Pak Jokowi. Dia sebut après moi les déluge. Nah, setelah aku akan ada banjir besar itu. Jadi dia mengantisipasi bahwa setelah dia, kalau dia nggak terus jadi raja, akan penggantinya akan mengalami banjir besar, akan ada kerusuhan besar. Dan itu memang yang akhirnya terjadi. Revolusi Prancis kemudian terjadi. Prancis berubah dari monarki pergi pada demokrasi. Jadi sebetulnya ada semacam kutukan bahwa mereka yang tidak rela untuk membiarkan kekuasaan itu diurus oleh rakyat, mereka justru yang akan dilibas oleh gelombang rakyat. Itu sebetulnya pelajaran sejarahnya tuh. Jadi kalau seseorang menganggap diri dia udah personifikasi dari negara, personifikasi dari pembangunan, itu artinya dia mau kendalikan terus kan. Jadi kalau Pak Jokowi bilang dia cawe-cawe, memang dia mau jadi seorang yang otoriter, kan dia mau kendalikan tuh. Padahal di dalam demokrasi, output itu tidak ditentukan di awal, output itu adanya di akhir sebetulnya. Sekarang Pak Jokowi mau anggap output itu mesti dia tentukan dari sekarang karena dia mau jadi kingmaker. Dia mengatakan dia tidak akan netral. Jadi psikologi ini yang terus menghantui Jokowi. Kita nggak pernah mengerti dari mana psikologi itu datang. Tentu dari kecemasan dia, tetapi kecemasan itu kemudian dipoles oleh peserta, ya punakawan istana ini, entah dia menteri, entah ketua partai. Yang menganggap Jokowi memang berhak punya pikiran itu karena Jokowi sukses. Tapi kita tanya pada statistik di mana suksesnya tuh? Ekonomi berantakan, keakraban sosial compang-camping tuh, prestasi luar negeri nggak ada tuh. Jadi di mana? Jadi seharusnya kita mesti lakukan semacam investigasi bahwa Jokowi akhirnya dipuji-puji karena dia ingin dipuji, bukan karena prestasinya kan. Nah, orang-orang yang sekitar Jokowi menganggap silakan lebih baik dipuji-puji supaya masih ada sisa Jokowi untuk memberitahu bahwa dia akan kasih lagi kekuasaan pada seseorang. Jadi Jokowi kehilangan arah karena tidak mampu untuk mendeteksi dirinya sendiri itu. Nah, ini yang saya anggap nantinya après moi les déluge. Setelah aku akan ada banjir besar tuh. Jadi yang kita ingin cegah sebetulnya tuh. Nah, kalau politiknya pasti dia akan puji-puji aja Jokowi, tapi kita akademisi dan jurnalis nggak boleh lakukan itu. Oke. Tapi gini ya, saya nggak yakin lah Pak Jokowi baca sejarah Prancis karena memang bukan itu ya concernnya Pak Jokowi gitu ya. Dan jangan sampai kemudian apa yang Anda sampaikan itu menjadi justifikasi. Tuh, saya nggak mau mengulang apa yang terjadi di Prancis gitu, yang sudah memprediksi akan terjadi banjir besar gitu. Makanya saya mesti cawe-cawe gitu loh, Bung Rocky. Ya, itu bisa. Dia mengasumsikan begitu. Dia nggak ingin masa depan Indonesia itu berantakan. Tetapi faktanya justru Jokowi yang meletakkan dasar-dasar keretakan bangsa tuh. Kan sampai sekarang tuh indeks korupsi kita masih tinggi, indeks demokrasi kita bahkan drop, kecerdasan publik turun, ekonomi tidak menghasilkan keadilan. Semua itu output dari kebijakan makro presiden. Jadi ajaib kalau menteri-menterinya masih memuji presiden tuh. Tentu dia mesti memuji kan, nggak mungkin dia bilang presiden Jokowi gagal tuh. Harusnya memang presiden juga berhasil kan.
Tapi nanti kita lihat menjelang hari-hari terakhir Jokowi, satu-satu mulai pamit pelan-pelan. Pak Presiden, maaf ya, kami mau konsolidasi partai kami. Loh, Jokowi kedinginan sendiri dengan mimpinya itu. Jadi itu bahayanya kalau kita mengerti di ujung kepemimpinan selalu orang berupaya untuk ya saling memuji supaya masih ada yang bisa diselamatkan. Tetapi hukum sejarah, sunatullah itu mengarahkan kita dengan kuat bahwa Pak Jokowi tidak akan meninggalkan legacy. Apapun legasinya nggak akan ada. Lalu kita tanya legasinya apa? Di bidang politik. Kalau di bidang politik justru ada kehancuran politik. Karena sistem pemilu tertutup, karena prestasi Jokowi adalah menghalangi oposisi. Kan itu semua legasi yang buruk kan. Di bidang ekonomi tak ada satupun investor yang masuk ke IKN yang akan dipegang Jokowi. Nggak ada prestasinya. Apalagi coba lingkungan. Barusan pasir dijual, diekspor pulang, dikorek lagi bumi kita tuh dengan akibat security bisa berubah di masa depan. Jadi semua dasarnya adalah Jokowi berhasil, itu berhasil meninggalkan keburukan itu jadinya. Ya, ini kalau Anda tadi mau menyatakan memuji poles-poles oleh para orang-orang seputarnya gitu, saya kira ini sebenarnya udah bukan pujian lagi nih, Bung Rok. Ini menurut saya sudah bisa menjerumuskan Pak Jokowi. Ini kan saya bacakan misalnya gitu ya. Ini misalnya Chris Natali pernah di media ini catat medianya menyebutkan bahwa Jokowi dinilai presiden terbaik sepanjang sejarah Indonesia. Wah, ini terus kemudian masih PSI juga. Ini Giring Gadesa menyatakan Jokowi presiden terbaik Indonesia. Pak Luhut itu malah pernah bilang begini, lu bilang Indonesia itu beruntung memiliki presiden seperti Pak Jokowi. Nah, Pak Prabowo juga ini Presiden Joko Widodo adalah presiden terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Ya siapa yang enggak, kalau cuma satu orang yang ngomong mungkin dia mungkin masih ini cuma angkat-angkat telur kalau orang Medan bilang gitu. Tapi kalau semua ngomong termasuk Pak Luhut yang ngomong, ya lama-lama Pak Jokowi percaya juga gitu loh. Ya, kalau Jokowi dikelilingi oleh puji-pujian. Tentu ada pujian yang politis, ada pujian yang jujur, ada pujian yang sifatnya feodalistik, ada pujian yang menjilat. Kan semua itu kan pujian tuh. Ya mungkin Pak Prabowo ya pujiannya politis saja kan, supaya pulungnya nggak berpindah tuh. Pak Luhut pasti pujiannya teknokratis, karena ada yang tahu apa sebetulnya yang sudah dilakukan. Tapi yang krucil-krucil itu kan apa yang mau dipuji dari awal. PSI saya mau puji apa coba? Kan kita nggak tahu apa poinnya PSI memuji itu. Kan nggak ada dasarnya. PSI mau puji karena dia milenial. Seluruh milenial sekarang justru swing voters. Jadi apa poinnya kalau kita baca data? PSI harusnya katakan bahwa milenials Indonesia, Gen Z segala macam itu berada di belakang Pak Jokowi. Nah sekarang lihat surveinya tuh. Semua milenial, semua anak muda itu yang diklaim oleh PSI justru menyatakan diri golput alias swing voters minimal. Tuh, jadi apa poinnya itu? Jadi satu orang memuji lalu orkestrasi dibuat tuh. Itu menandakan bahwa ada kegelisahan sebetulnya supaya nggak terlalu gelisah saling puji memuji aja tuh. Jadi ini puji memuji di antara mereka yang sedang menunggu ajal itu seperti suara orkestrasi ya. Ada balai yang namanya itu Swangsong itu nyanyian angsa. Itu angsa sebelum dia mati itu di tewas karena mau ditebas itu mereka sama-sama bikin orkestrasi. Itu yang diilustrasikan di dalam balai Rusia tuh Swangsong. Jadi kita mendengar Swangsong ini nih suara-suara angsa yang tiba-tiba seolah-olah memuji pada sebentar lagi nyawanya habis kan. Jadi itu sebetulnya sinyal dari awal. Kalau kita mau analisis dengan dingin kita mesti katakan Pak Jokowi gagal. Memang ada mungkin yang berhasil, tapi secara absolut dia gagal. Maka mestinya Pak Jokowi dirawat batinnya supaya bisa lengser ke Prabon. Jangan dipuji-puji sehingga satu saat orang merasa oke Jokowi masih hebat, tiba-tiba dia jatuh sakit sekali kan. Mending cicil proses lengsernya itu. Ya. Terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa, subscribe channel kami. Sampai jumpa.